tawaran dari Amerika, Wesleyan University, suratnya datang atas nama gua gitu. Untuk gua langsung ditujukan. Gua No, nggak tahu itu seriously? mau diapain sebenarnya. Seriously? Jadi kayak orang yang hilang interest dengan banyak hal gitu. Dan yang sebenarnya di dalam pikiran gue adalah gue hanya pengen jadi pekerja seni, jadi entertainer. Dan sekarang kita ketemu sama teman kita angkatan 11, Hendra Simarmata. Yo 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 Yeay. yo yo. Ayo Hen, Jambi, udah lama gak ketemu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang What's lebar, up? yuk memperkenalkan diri dulu. Let's go. Oke. Halo teman-teman, lama nggak jumpa. Ini Hendra Simarmata dari Panda Jambi. Nomor siswa kalau nggak salah 3033. Nah, oke. Kedengeran? Ini di mana rumah sakit? Background? Enggak, ini kita dikasih mes di sini. Oke. Jadi dikasih ruangan kan. Oke, view-nya kayak gimana sih kalau Papua? Depan apa? View-nya ini. Depan gunung. Oke. Keren. Gunung. Gila, itu awan tuh. Awan. Kabut. Iya, kabut. Gak olahraga pagi dong. Apa? Gak olahraga pagi dong. Banyak kabut. Kalau kabutnya banyak banget, nggak olahraga. Oke. Oke, kita ke pertanyaan pertama, ya. Yes. Dulu tuh gue bangga banget loh, begitu tahu ada satu orang represent dari satu provinsi gitu kan. Dan itu mungkin salah satunya lo, Jambi. Nah, itu dulu lo memang punya Panda sendiri atau ikut Palembang sih dulu Jambi? Iya. Sebenarnya kalau tes tetap di Jambi ya. Cuma nggak tahu kenapa dari Jambi yang lulus hanya satu orang. Akhirnya pas keberangkatan ke Magelangnya dititipin sama Panda Palembang. Nah, akhirnya bergabunglah sama Palembang, gitu. Nah, jadi dititipin sama itu orang tuanya si Yusuf Alan. Weh, Batu Raja ya. Gue ingat banget bapak gue pulang, jadi dia hanya nganterin sampai Palembang and then go home. Terus gimana ceritanya bisa cuma seorang? Keren banget lalu ya, seprovinsi gitu. Dilepas gubernur gak? Kan biasa gitu. Enggak. Jadi, gue juga nggak tahu kenapa hanya satu orang sih. Tapi selama lu tes tuh banyak. Jadi waktu itu banyak banget dan itu semua ditungguin sama orang tuanya. Kayaknya cuma gue yang nggak ditungguin orang tua gue deh. Udah nggak dianterin, nggak ditungguin, tapi diterima ya kan. Jadi sambil nunggu pengumuman tuh gue duduk di ini menara pengawasnya di ini Kodim itu. Terus? Jadi sambil nunggu merenung, ternyata dia pengawas atau pamongnya tuh ada merhatiin gue gitu. Jadi maksudnya tuh lihat tuh anak tuh sendiri aja di menara pengawas, tapi dia yang masuk. Sedih banget. Tapi itu keren loh, provinsi keren lah. Satu-satunya gitu. Gak tahu ya apa nasib gua selalu going solo gitu ya. Jadi what do you mean going solo? Ya selalu sendiri aja. Jadi sendiri kemana-mana sendiri. Kayaknya terbiasa sendiri gitu. Jadi itu pun jadi sendiri gitu. Satu sisi sih apa ya? Ada perasaan iri juga sih sama teman-teman yang lain, terutama dari Palembang gitu. Atau jangan jauh-jauh ke Palembang lah. Teman-teman yang tes aja di Jambi kan, ditungguin sama orang tuanya, dibeliin makan. Orang tua gue tau gak? Habis ujian itu, tiba-tiba mereka lewat di menara pengawas. Terus hanya klakson mobil, habis itu nanya, udah selesai belum? Gimana? Enggak, bukan itu. Apa? Nanya ya, ada yang diperluin gak? Udah tuh tak jawab, nggak ada. Oke, sampai jumpa di rumah. So you back to your home by yourself? Yes. Oh my God. Itu artinya kau mandiri ya? Sangat mandiri begitulah. Ya? Luar biasa. Entah mandiri atau terbuang. I don't know. Enggak lah. Akhirnya jadi gabung sih akhirnya sama Panda Palembang kan. Jadi si Yusufa tuh paling ingat tuh. Si Alan.
Ya, nah, ya, terus di situ kan nyampe Magelang tuh, and then KTN. Mm. Nah, menurut gua ya, nah salah satunya kan lu nih, Ah, lu kan ibaratnya, iya. ini ya menurut gua anak daerah lu tuh yang Inggrisnya bagus di zaman itu, musik jago, wawasan Ah, musiknya luas, menurut gua ya. Terus lu orangnya kayak, mm. kalau lu dibilang anak Jakarta, kalau orang yang nggak tahu tuh orang percaya aja lu anak Jakarta gitu, dibandingkan anak Jambi, menurut gue. Nah, Oke oke. tapi yang jelas, nah, emang emang lu dari kecil sudah dibiasakan dengan berbagai macam bakat dikembangin orang tua atau memang lu hobi sih kan dengan semuanya itu? Ah, sebenarnya ya, kalau ini kan sebenarnya hubungannya sama cita-cita ya sebenarnya ya. Eh, Cita-cita lu dulu apa emang? Aslinya tuh gue pengen jadi, memang pengen bergerak di bidang seni dan entertainment. Hmm. Eh, dan dari kecil itu memang orang tua strict ya, mungkin karena dia juga didikan Belanda gitu. Jadi memang dimintanya situ suruh banyak baca, habis itu eh, mentranslate apa-apa ke dalam bahasa Inggris. Serius lo? Jadi Serius dari SMP apa dari sering SD? Dari SD. dari SD, Mbak, dari SD, dari SD, Wow. dari SD. Jadi Oke. eh, kita tuh hanya boleh nonton setengah jam. Either pilih Jin dan Jun atau lu pilih Tuyul Mbak Yul. Jimmy Jimmy Ojini ya waktu itu ya. Apa Waktunya Tuyul dan Mbak Yul? Tiga dong. atau Tuyul dan Mayul. Jadi lu hanya pilih salah satu, Dok, Tiga. dari tontonan jam 7 sampai jam 9 malam tuh. Setiap hari Dan hanya boleh satu nonton, satu dan siaran. satu pilihan, satu siaran, dan akhirnya itu pun hanya setengah jam, sisanya lu harus nulis. Wow, dan lo bisa hidup. Ya iyalah Dan bisa lu hidup, gak bisa maksud gue. hidup dengan kayak gitu, walaupun menyebalkan sih. Ya, karena buat gue gini sih, karena buat gue berarti artinya ketika transisi lo ke Magelang, nggak kaget lah ya, nggak nonton, nggak nggak ngapa-ngapain, hanya baca, sebenarnya nggak terlalu kaget kan? Sebenarnya nggak terlalu kaget, soalnya gue juga terbiasa soliter sih ya ininya. Hmm. Maksudnya gini, gue bisa bergaul sama banyak orang, Hmm. welcome dengan semua orang, Hmm. eh, tapi gue juga sangat menikmati kesendirian gue, dan itu terjadi sejak kecil sebenarnya. Jadi ya, Cuman ya itu tadi maksud gue, jadi gue tuh sebenarnya salut sih, maksudnya kayak gila nih anak berbakat banget ya, maksudnya Inggrisnya jago, musiknya jago, nah terus kenapa akhirnya lu pilih jadi dokter sih Hen? Walaupun gue tahu ya dari dulu kan lu kayak suka dengan pelajaran eksak gitu segala macam. Why you just become a doctor? sebenarnya waktu SMA itu ya, Dok, Hmm. eh, gue ketika anak-anak yang lain tuh punya tujuan, daftar PMDK ini, I don't have any purpose, tau. Really? Bahkan waktu itu ada tawaran dari Amerika, Wesleyan University, suratnya datang atas nama gua gitu. Untuk gua langsung ditujukan. Gua No, no, nggak tahu itu seriously? mau diapain sebenarnya. Seriously? Jadi kayak orang yang hilang hilang seriously, hilang interest dengan banyak hal gitu. Dan yang sebenarnya di dalam pikiran gua adalah gua hanya pengen jadi pekerja seni, jadi entertainer. Waktu itu idola gua tuh Ahmad Dhani. Oke, oke. It's cool. Ahmad Dhani. Kenapa? Karena dia menciptakan musiknya, dia bikin bandnya sendiri, dan dia punya perusahaan. So I wanna be like that. Tapi kayaknya gue waktu SMA tuh gue nggak dapat platform kemana gue harus menuju. Karena kan semua kayak apa ya istilahnya, kalau lu nggak kuliah, either lu kuliah atau lu pergi ke militer gitu kan. Ya, cuman dua itu. Militer atau non militer. Militer atau non militer, dan non militer pun kuliah gitu. Jadi kayak nggak ada option untuk ke arah orang seni gitu. Nah, waktu itu sebenarnya Bu Andras pernah nawarin, mau nggak, ini teman saya lagi nyari anak berbakat katanya di Fremantle. Tapi waktu itu langsung gua tolak right away, karena alasannya gua nggak percaya diri. Pemenang storytellingnya nggak percaya diri. Tapi memang itu, iya betul, nggak percaya diri. Dan akhirnya gue bilang waktu itu, enggak lah Bu. Alasannya apa gitu gue lupa sih. Cuma alasan sebenarnya adalah gue nggak percaya diri. Oke, tadi gue ada menarik sih, ada sedikit hal menarik mengenai
Wesleyan ngirim surat ke lo, ditujukan langsung. Sebenarnya yang setahu gue kan di angkatan kita kan yang dapat itu hanya Rangga ya. Karena dia representatif TOEFI kan, fisika. Nah, terus itu lo bisa dapat gimana ceritanya? Anyway, kalau boleh tahu. Gak tahu. Itu ternyata dapat rekomendasi dari angkatan 10 senior kita, Ausi. Oh, ya Bang Ausi, yes. Oke. Oh, jadi dia ngirim ke lo gitu ya. Dia ngirim semua aplikasinya itu pokoknya dari Wesleyan atas nama Hendra Simarmata, and then ya udah. Karena kembali lagi di saat itu kan kelas 3 kan kita kan emang benar-benar dikasih quote unquote kebebasan gitu ya. Lo mau ngapain, lo mau milih apa, lo mau jadi apa. Nah, akhirnya turning back point lo di mana, Hen? Akhirnya you decide, oke, gue jadi dokter deh. Gitu. Akhirnya ngobrol aja dengan orang tua, dan orang tua sampai sejauh ini bilang, di garis kita tuh belum ada yang jadi dokter, katanya. Mau nggak jadi dokter? Oh ya udah deh. Loh, kalau abang sesimpel itu. As simple as that. As simple as that. Lo emang abang kakak lo jadi apa? Bukan jadi dokter semuanya? Nggak, beda-beda? Bukan, kita beda-beda. Abang engineer, kakak akuntan, adik teknik industri. Oh, nice. Ya, gitulah. Nice. Oke. Dan memang dari garis ayah, dari garis ibu juga. Malum lah, orang tua kan tumbuh miskin ya, nggak punya duit. Jadi waktu itu bapak aja waktu semester 1 disuruh pulang lagi dari tempat kuliahnya, bilang udah nggak ada duit, kamu bajak sawah udah. So, jadi dia nggak bisa lanjutin kuliah karena nggak ada duit. Jadi dan bagi dia, di garisnya dia sampai sebelum generasi sebelumnya itu nggak ada yang jadi dokter, jadi ya dia menawarkan, would you like to be a doctor? And then you said yes, I want. Yes. And why lu pilih Unpad? Penasaran? Yes, not I want. But pilih Unpad gini sih, sebenarnya gue daftar ke UI. Dan kalau dari hasil itunya sih, udah gue cek lagi ke FSC ya, katanya sih masuk ke UI harusnya. Tapi live kayaknya have another plan ya waktu itu ya. Jadi ya ke Unpad. Dan waktu ke Unpad juga sebenarnya tak pikir, oh ya udah jalani aja lah. Dan ternyata baru gua tahu kenapa gua harus di Unpad, karena ternyata di UI waktu itu di angkatan 2003-nya ternyata nggak ada program ke luar negeri, lagi ditutup, nggak tahu kenapa alasannya. Ternyata di Unpad malah ada program itu, dan itu gratis total kan waktu itu, ke Nijmegen, Radboud University selama 3 bulan. Selama 3 bulan, dan kebetulan akhirnya gue menang, ya udah dikirim ke situ, sehingga akhirnya gue berpikir, oh ini alasannya tuh. Gitu. Di sana itu internship, course atau apa di sana? Waktu program koasnya, jadi setelah lulus sarjana kedokteran, ternyata ada program ke international program gitu ke Nijmegen. Ya kebetulan ada tesnya, menang, ya udah ke sana. Nah, jadi abis seunpad hanya lo yang dapat ke Belanda atau ada beberapa orang waktu itu? Waktu itu dari Unpad undangannya itu hanya diminta 1 koas. Jadi kebetulan, jadi sebenarnya gini, sebenarnya all of a sudden aja sih sebenarnya. Sombong amat. Waktu itu lagi jalan santai. Not sudden, itu blessing, nggak sudden, dari kebetulan. Terus coincidence, karena waktu itu hanya jalan di lorongnya Hasan Sadikin kan. Terus waktu koas, terus ada teman namanya Jepri Bangun, dia bilang, lu mau nggak keluar negeri? Itu ada pembukaan katanya. Pengumumannya di atas di penyakit dalam katanya. Pergi nah ke sana. Oh ya udah, pergi ke atas. Rencananya waktu itu hari itu hanya pengumuman aja bahwa ada pembukaan tes gitu untuk ke sana. Dan itu akhir tahun 2007. Akhirnya masuklah konsultan kan, ada 7 orang untuk konsultan. Udah tuh mereka bilang, seharusnya hari ini pengumuman aja, tapi karena ini udah mau akhir tahun, kita juga malas untuk ini, langsung tes aja ya katanya.
Oh, oke. Jadi kebetulan gue ngisi nama gue nomor 1, sialnya kan. Akhirnya Jadi lu pertama lah yang tes. pertama, dan Hendra S mana katanya? Maju sini, yang lain tunggu di luar. Oh ya udah. Lu Uh, gak tanpa persiapan gitu atau langsung? tanpa persiapan. Jadi tes, langsung tes. Wow. Terus Jadi terus langsung terus. tes. Huh? Udah tesnya selesai kan, semua udah ini. Kembali ke stase masing-masing. Kebetulan gue akhirnya ke stase obstetri ginekologi di RS Majalengka. Majalengka, oke. Terus? Majalengka, stase luar. Nah, disitulah dapat telepon kalau menang. Jadi bawa nama Unpad lah ya. Ke Belanda. Jadi bawa bendera Unpad ke Belanda untuk mewakili negara sedang berkembang. Habis itu lulus. Nah, pertanyaan berikutnya, lu kenapa milih jantung sih, Han? Dan pembuluh darah? Itu kan kayaknya berat banget ya. Sebenarnya gue nah, itu tuh karena gini sih, waktu itu ada angkatan 99 namanya Helen Sinaga. Waktu itu dia mau masuk ke penyakit dalam. Akhirnya dia manggil, Dek, bisa tolong bantuin nggak untuk belajar bareng, yuk kita buka bedah buku. Ya akhirnya kita belajar gitu, kita share pendapat kita tentang ilmu penyakit dalam, pakai textbooknya waktu itu Harrison. Habis itu tiba-tiba dia ngomong gini, sebenarnya waktu itu gue pengennya ke arah onkologi radiasi. Onkologi radiasi karena menurut gue nggak perlu jaga malam. Ternyata dia ngomong, Dek, kok aku lihat kamu jadi ini spesialis jantung katanya. Kamu nggak akan jadi onkologi radiasi. Oh gitu. Alasannya? Dia cenayang? Nggak tahu apa dia ini, tapi that's life sih. Itu tuh ya persis akhirnya seperti gue bilang sih, itu persis kayak gue dapat kabar dari temen yang waktu di hall itu, tuh ada tes buka ke Belanda, ikut aja. Oh ya gitu. Nah hal yang sama ini terjadi lagi gitu. Kayaknya lu nggak akan jadi itu, jadinya spesialis jantung aja. Oh. Dan lu amini, dan lu daftar akhirnya dari jantung. Dan gini, lucunya adalah onkologi radiasi ini spesialisasinya langsung ngerasa kayak luruh sendiri gitu, tanpa perlu tindak lanjut lebih jauh. Dan akhirnya dan kardiologi ini seperti kayak membayangi terus, kayak kalau nggak lu ambil nggak tenang gitu. Sejujurnya ya, gua satu-satunya pendaftar jantung yang tidak punya rekomendasi dari spesialis jantung dan tidak punya rekomendasi tempat pulang setelah pendidikan spesialis. Tapi lu diterima? Dan diterima. Alasannya? Maksudnya nggak tahu. Gua mengubah moto gua sih akhirnya. Just go with the flow lah gitu. But still do your best lah. Iya, I will still do my best lah, benar. Tapi memang setelah pulang dari Belanda pun ya, akhirnya gue pernah teriak ke langit sih. Betul. Gue udah nggak pengen ada ambisi lagi. Sekarang terserah lu deh, mau kemana arahnya. And then it goes like this. Itu bentuk kepasrahan, bentuk keputusasaan, atau bentuk apa tuh? Kok lo sampai bisa gitu? Atau bentuk tanda tanya? Atau jadi kayaknya semua campur aduk ya. Jadi bahkan setelah gua sampai ke luar negeri dan mewujudkan semua mimpi itu pun seperti ada yang kayak kurang gitu. Ya, manusia terus. Tapi bukan kurang dalam artian gua ingin serakah dengan banyak hal gitu. Enggak, no. Tapi lebih kayak missing aja. Jadi akhirnya tak pikir ya udah deh, ikut aja deh, just with the flow gitu. Just do what you want to do on me. Termasuk ke Papua ini. Oke, jadi kalau misalkan gue iseng nanya ini, mungkin something missing ini ada sesuatu yang pengen lu raih tapi lu belum dapet. Ada nggak sih, Yan? Mungkin kalau boleh dibilang adalah ya itu tadi, mimpi tentang jadi musisi. Nah, siapa tahu lu buat band isinya dokter semua kan? You never know. Why not? Bisa kan? You never know. Ya. Mungkin. Ya gitu, siapa tahu. And
On that point, akhirnya lu ngerasa, oke, it's enough gitu. Lu udah gak penasaran. Mungkin ya, Yap. bisa jadi kan? Ya, Gitu. gue merasa ya, uh, ya itulah hidup sih ya. Banyak misterinya. Bahkan termasuk sampai ke Papua ini pun akhirnya itu karena apa? Ketemu lagi nih ada senior. Sama juga kayak di hall harapan kita gitu kan. Oke, ini setelah ini. Itu tuh setelah ada spesialis. Setelah spesialis. Itu tuh ada tuh di apa Freeport katanya. Mau nggak ke sana sekalian main ke Papua? Oh boleh gitu. I'll take it. Jadi hidup gua tuh kayak gitu tuh sampai selesai. Kemudian bertualang ke daerah timur, PTT ke Maluku, ke Pulau Kur. Nah itu gimana sih bisa ke Pulau Kur? Ya? Milih atau dibutuhkan sama pemerintah atau gimana sih kalau sekarang PTT? Oh, PTT waktu zaman dulu tuh ada ininya, pendaftarannya di website. Oke, terus? Nah, jadi kita daftar aja. Waktu itu pilihnya sih di apa Kepulauan K gitu kan. Nah, pas sampai di sana pengennya sih ke Pulau Kur gitu karena Pulau Kur ini apa ya jauh, udah tuh paling bagus lagi. Jadi ya sekalian aja kan bertualang. Berapa jam dari kota Ambon, Maluku? Masih berapa lama lagi? Dari Ambon ke Pulau K-nya sendiri itu 1,5 jam pakai pesawat. Oke, terus ke Kur? Nah, dari Pulau K-nya ke Pulau Kur itu 9 jam naik kapal. Serius loh? Jadi dan itu selama 3 bulan? Enggak, itu setahun. Oh, setahun. Oke. Enjoy setahun, pulang sekolah lagi langsung. Spesialis. Sekolah. Kemudian sekolah spesialis. Sebenarnya kalau PTT-nya gue sampai hampir 2 tahun sih. Jadi gue tambah lagi extend gitu kan. Sambil nunggu pembukaan sekolah spesialis. Nah, bisa di-extend nih, doyan. Suka Pulau Kur. Yang menarik itu adalah lautnya masih jernih, pantainya bagus, pasirnya tuh kayak tepung gitu. Putih, bright gitu. Putih. Iya, kayak tepung dan bukan kayak pasir, kayak tepung. Teksturnya kayak tepung. Oke, nice. Mesti ke sana sih. Jadi ya itu koleksi pengalaman yang berharga sih. Koleksi pengalaman berharga. Oke, dan habis itu buka spesialis, wajib buka langsung ke sana, daftar. Nah, habis itu ya terus ke spesialis lah. Oke, habis spesialis daftar, sekarang tugas di Tembagapura. Tugas di Tembagapura, atas permintaan sendiri. Oke, itu di rumah sakit mana sih? Di dalam komplek Freeport-nya atau gimana sih? Ini di Tembagapura. Tembagapura tuh satu klaster sendiri ya, di Highland. Jadi ini rumah sakitnya namanya Rumah Sakit PT Freeport Indonesia. Dan itu akhirnya akan berencana lu berapa lama di sini? Kira-kira? Ini udah jalan 6 bulan, kemungkinan 1-2 tahun. Habis itu I'll wait and see kemana semesta ini mengarahkan. Oke, tetap ya. Tetap sih. Cool. It's okay lah. Semua ini terjadi ini sih. Apa? Not necessarily my plan sih, Dok, sebenarnya. Yeah. Karena waktu Tarunan Nusantara ini pembukaan pun, itu yang nunjuk guru agama. Oh, soal ini ya, anak-anak beriman ya, anak soleh. Atau kau anak pastoral, jadi kepilih lah kau jadi perwakilan Taverius. Oh my God, I'm not religious. Tapi waktu itu namanya Pak Sangho. Pak Sangho masuk ke kelas kan, terus dia bilang, itu ada sekolah bagus tuh katanya. Siapa yang mau kompetisi sama anak Jawa tepatnya. Kompetisi sama anak Jawa, bagus tuh sekolahnya katanya, semua disediakan, semua gratis katanya, tinggal ini aja berangkat katanya. Siapa ya yang kira-kira bisa ikut di sini katanya, udah sambil lihat kan. Dan gua seperti biasa menundukkan kepala, hening cipta.
Habis itu dia bilang, tuh Hendra Simarmata, besok kamu laporan ke saya, kamu udah daftar ya, katanya. Oh ya sudah. Oke. Nah, tapi ini Han, sejauh ini nih Han, kalau gue lihat kan dari tadi itu mulus ya. Lo pengen ke TN masuk, lo pengen ke Unpad kedokteran masuk, lo pengen ke Belanda internship masuk, lo pengen spesialis masuk. Sebenarnya lo ada nggak sih fase-fase drop dalam hidup lo, penolakan gitu ada nggak sih? Yang ngebuat lo kayaknya akhirnya, aduh, ternyata gini banget ya gitu, ada nggak sih? Yang anehnya itu adalah, bahkan ketika lu mendapatkan yang lu mau juga, ternyata itu bisa jadi kutukan loh. Misalnya, contoh, like what? Gimana tuh maksud lo? Ya gini, everything comes with pain and pleasure sih. Oke. Ketika lu dapatkan pleasure-nya, misalnya kesenangannya kayak berhasil nih ke Belanda. Pain-nya? Maksudnya ke Belanda itu adalah ternyata cita-cita gua waktu masa kecil loh, Dok. Yes, I know. Terus? Jadi waktu itu kan orang tua kan lagi susah-susahnya tuh. Terus waktu SD, terus teman bilang, liburan mau kemana? Udah tuh tak tanya balik, kamu kemana? Mau ke Disneyland, Hong Kong, katanya. Wow. Terus? Habis itu kamu kemana? Katanya, ditanya ke aku kan. Enggak, cuma aja. Habis itu gue pergi ke toko Lowak. Di Jambi. Toko majalah bekas. Karena uang jajan gue hanya sanggup untuk beli majalah bekas. Oke. Jadi gue pergi, gue beli bobo, beli apa tuh, Donald Bebek waktu itu. Di belakangnya itu kan ada gambar Disneyland. Oke. Habis itu gue bilang dalam hati, one day suatu saat gue akan kesini tanpa biaya dari orang tua gue, hanya dengan usaha gue sendiri, hanya dengan kemampuan gue sendiri dan gratis gitu. Dan ternyata Unpad yang mewujudkan itu gitu, dengan adanya program itu. Dan kebetulan menang. Ternyata gue baru menyadari juga setelah sampai di Belanda sih. Sampai di Belanda waktu itu ada karya wisata ke Paris. Oke. Dan ternyata di paket karya wisata itu pergi ke Disneyland langsung. Next abis ini berarti lo tetap stay menjadi menjadi seorang tenaga medis. Hidup itu misteri sih. Yes, misteri. Lo akan menjadi seorang tenaga medis aja atau lo pengen punya cita-cita jadi apa, dosen misalnya atau apa, tetap jadi dokter atau gimana? Sebenarnya gue senang ngajar ya, gue senang share apa yang gue punya gitu. Nah itu dia. Ya termasuk pemikiran gue. Cuma memang tantangannya untuk menjadi seorang dosen itu adalah lu harus nyiapin kurikulumnya, dan gue cukup jelek untuk hal itu sih sebenarnya. Why? Dalam artian karena itu berbau administratif, Dok. Terus? Ternyata gue lebih senang kayak platformnya itu kayak ini, misalnya gue ketemu nih, terus gue bawa laptop nih, terus gue panggil murid-murid, sini, mau tak ajarin yang ini, langsung kayak gitu. Depending? Yang benar-benar apa ya, boleh dibilang nggak harus terpatok pada sesuatu apa ya, schedule, jatuh target. Seperti itu. Berarti cocoknya jadi konsultan ya? Iya dong. Konsultan kan? Iya. Supposed to be like that. Tapi ya kalau dibilang gue sangat menikmati menjadi dokter jantung ya. Gue banyak belajar dari pasien sih. Dalam artian khususnya masalah-masalah hidup yang mereka ceritakan ke gue gitu. Jadi ya. Kalau seandainya lo di dalam hidup lo nih ada fase yang pengen diulang, ada yang pengen diperbaiki, ada nggak? Ada. Apa tuh? Pengen tahu. Mungkin dalam hal menyatakan rasa sayang gua ke orang yang gua sayang, karena I suck at that point gitu. Seharusnya mungkin I could do better, bahwa apa ya, bisa lebih apa ya,
lebih royal, lebih Oke. royal dalam menunjukkan rasa sayang gitu. Hmm. Gua rasa gua tidak melakukan itu dengan baik dan banyak membuat kecewa. Jadi ya, gua pikir I could do better. Karena ternyata memang benar sih, yang menggerakkan dunia ini bukan, ya memang you need money gitu, Yes. perlu uang, tapi tidak segitunya sih. Yang menggerakkan dunia ini cinta, bisa berkontribusi di hidup orang lain gitu ya. Apalagi Mm-mm. untuk life saving sih, ya itu menyenangkan. Apalagi ya kayak misalnya dipanggil tengah malam, ada yang sakit jantung, serangan jantung, Mm-mm. dan pasiennya bisa melewati fase kritis dengan sangat baik dan bisa pulang Ya, kembali ke keluarganya. Nah, itu blessing banget ya. kepuasan tersendiri sih, lihat mereka. Ya, ya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau orang mau nanya nih Han, siapa sih orang yang paling besar pengaruhnya di hidup lo sampai detik ini? Menginfluence gue dengan sangat hebat Eh, adalah Eckhart Tolle. Itu penulis buku A New Earth sama apa The Power of Now. oke. Jadi setelah membaca itu, Nah, mindset lo berubah. membaca, membaca itu dunia gue berubah. I become more peaceful, lebih banyak tertawa. I was serious as a child. Oh ya, kalau boleh diulang lagi tuh ya, Mm-mm. gue mungkin berharap gue bisa seliar anak-anak yang dianggap badung gitu sama guru-guru di SD dulu atau di SMP. Karena menurut gue ya, hidup itu adalah koleksi dari pengalaman sih. Ya. Makanya gue juga memberanikan diri pergi ke Papua ini kan, Mm-mm. untuk menambah koleksi Pengalaman pengalaman hidup hidup lo. gue gitu, bahwa Mm-mm. oh iya, gue udah pernah nginjak Papua nih di gunungnya gitu. Mm-mm. Walaupun tidak semua, dan gue juga tidak bisa memberikan kesimpulan secara menyeluruh tentang Papua karena tanah yang gue injak juga masih sedikit. Tapi at least I travel dan ada ini ya, pengalaman baru gitu. Ya, ya, ya. Em, iseng nanya. Waktu di TN lu punya senior idola nggak sih? Senior idola. Yang kayaknya gue pengen banget nih. Menurut gue yang keren tuh ya Ina Damayanti. I think she's cool. Why? I Why? think Why? she's cool. Why? Kemudian Bang Ausi, Oke. Bang Ausi, I think they are unique in their own way. Lo ada nggak sih harapan misalnya buat temen-temen 11 atau buat TN sendiri yang menurut lo yang pengen lo sampein gitu? Ke teman-teman angkatan dulu aja. Hmm. Hmm. Ke teman angkatan ya. Mm-mm. Uh, Ayo kumpul-kumpul. Nah, Menurut gua ya, di atas segalanya tuh kebersamaan tuh menyenangkan. yes. Kemudian nikmati hidup, jangan terlalu ngoyo gitu. Uang nggak segalanya sih. Apalagi gini ya, gua udah ngerawat pasien COVID ya. Mau yang kritis, dari yang ringan sampai yang kritis gitu. Life is precious gitu. Apalagi bisa dikelilingi teman. Jadi ya, just open yourself. Menurut gua sih, sukses dan gagal itu hanya ilusi yang dibentuk oleh masyarakat gitu. Suatu konsep yang menyesatkan. Yang terpenting adalah Happy. kita menikmati hidup kita. Iya, kita menikmati hidup kita happy, kita bisa share apa yang kita punya tanpa harus merasa diperbudak oleh orang lain. Bahwa kita menjadi diri kita sendiri sepenuhnya. Menurut gua itu yang menyenangkan, sambil ada makan-makannya gitu kan, because karena Celebrate. makanan itu menyatukan semua orang. Kalau buat TN sendiri, lo ada pesan nggak buat adik-adik misalnya yang nonton ini kan YouTube ya? Buat TN sendiri, oh iya, gue sejujurnya gue sangat berterima kasih. Jadi buat adik-adik yang ada di sana, dan mungkin my younger self kalau bisa turn back time juga nih, gue hanya akan bilang, enjoy your life, create your own happiness, apapun kondisi yang ada saat itu gitu. Don't waste your time in sadness karena nggak ada gunanya, seriously. Terima kasih ya buat teman seangkatan semua. Senang ada forum ini. Kita bisa saling jumpa walaupun dengan setting social distancing seperti saat ini. Stay safe, stay healthy.
Salam dari Papua. I'm Carson Daly. This is The Voice. Oke, thank you banget ya untuk waktunya hari ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses buat lo di Papua. Bye-bye.